Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sutroh, kemudian ada orang yang hendak melanggarnya, maka hendaklah dia cegah semampunya sebanyak 2 kali. Jika dia enggan, hendaklah dia bunuh orang itu karena dia adalah syaitan. Ini menunjukkan bahwa lewat di depan orang yang sedang sholat merupakan dosa besar, yang diterangkan bahwasanya lebih baik baginya untuk menunggu selama 40 daripada melalui orang yang sedang sholat tersebut. Ada yang mengatakan 40 adalah 40 tahun. Setelah membaca ayat Al-Quran, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak, lalu mengangkat tangan, bertakbir dan ruku. Allahu Akbar. Posisi telapak tangan pada saat ruku adalah pada kedua lututnya. Beliau merenggangkan jari jemarinya, meluruskan punggungnya, sehingga apabila air diletakkan di atas punggung beliau, air tersebut tidak akan bergerak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mendongakkan dan tidak menundukkan kepalanya, akan tetapi tengah-tengah di antara keduanya. Dan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencuri yang paling jahat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Rawahu Ahmad. dianjurkan melambangkan ruku dan dilarang membaca Al-Quran di waktu ruku. Doa yang dibaca adalah Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. setelah ruku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari ruku atau i'tidal seraya mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. kemudian membaca doa Rabbana walakal hamd. dianjurkan untuk melambangkan i'tidal dan tumakninah, yaitu sampai ia berdiri dan punggungnya lurus dan ruas tulang belakangnya kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir untuk sujud. Allahu Akbar. Dan terkadang beliau mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Allahu Akbar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun sujud dengan mendahulukan kedua tangannya. Kemudian beliau sujud di atas 7 anggota sujud, yaitu kening dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kaki. Kemudian beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan bahunya, dan terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga meletakkan sejajar dengan daun telinganya. Beliau merapatkan jari-jarinya dan menghadapkannya ke arah kiblat.
Beliau sallallahu alaihi wasallam juga merapatkan kedua tumitnya dan menegakkan telapak kakinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua lengannya dan menjauhkannya dari lambungnya sampai warna putih ketiak beliau terlihat dari belakang. Adapun apabila menjadi makmum, maka tidak perlu melebarkan kedua lengan sehingga mengganggu orang lain yang berada di sampingnya. Diwajibkan tumakninah dalam sujud dan melamakannya, serta disunahkan untuk berdoa di waktu sujud, dan dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Doa yang dibaca tatkala sujud adalah Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk di antara dua sujud dengan menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di atas telapak kaki kiri. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dengan duduk iq'a, yaitu duduk dengan menegakkan telapak dan tumit kedua kakinya. Doa yang dibaca adalah Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Duduk istirahat adalah duduk tatkala hendak berdiri dari sujud. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ajn, yaitu bertumpu pada kedua tangannya dengan mengepalkan jari jemarinya ke tanah. Hal ini sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Ishaq Al-Harbi dengan sanad yang sahih, demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ajn dalam salat. Diperbolehkan juga bagi orang yang salat untuk cukup bertumpu pada kedua tangannya tanpa harus mengepalkannya. Kemudian gerakan-gerakan tadi diulang-ulang dalam setiap rakaatnya.